أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabi. Hadirin hadirat ikhwati iman jamaah Masjid Al-Istiqomah yang saya hormati, sidang thalabul ilmi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah semata yang kita senantiasa memujinya, kita senantiasa memohon pertolongannya, dan kita senantiasa memohon ampunannya. Kita senantiasa berlindung kepadanya dari segala keburukan dorongan hati dan hawa nafsu kita, serta berlindung kepadanya dari segala kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah karena selalu membuka hatinya untuk menerima hidayah petunjuk Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan dirinya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah karena selalu menutup hatinya untuk menerima hidayah petunjuk Allah, lalu Allah biarkan dia dalam kesesatan sesuai dengan pilihannya, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk hidayah kepada dirinya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, ditaati, dipatuhi segala titah dan perintahnya kecuali Allah yang satu, yang esa, yang tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Hendaklah kalian takut dan khawatir mendapatkan murka dan siksa Allah dengan sebenar-benarnya, dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta beramal berbuat sesuai dengan tuntunan uswatun hasanah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian orang yang beriman yang mentaati Allah dan Rasulnya. Maka jika kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah perkara yang diperselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh pada dua perkara itu, maka dijamin kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Alhamdulillah, dengan kudroh, iradah, inayah serta nikmat dan rahmat Allah semata, pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul, bertemu wajah, bermuwajahah, bersua, berjumpa kembali dalam kegiatan thalabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah, mempelajari, mengkaji dan memahami al-Islam. Setelah kita begitu lamanya tidak bersua berjumpa di masjid yang kita cintai, kurang lebih hampir 3-4 tahun kita tidak bersua di tempat ini untuk berbagi pengetahuan Islam, khususnya di kegiatan kajian di masjid yang kita cintai. Alhamdulillah, dengan takdir Allah kita kembali bisa berjumpa, dan mudah-mudahan ikhwatul iman setiap kali berjumpa dengan saya di majelis taklim ini
itu biasa kita berbagi pengetahuan tentang amaliyah-amaliyah yang praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mencoba untuk mengkaji ulang terkait dengan bekal amal soleh yang kita lakukan, yang setiap kali berjumpa dengan kita, yang setiap kali kita kerjakan. Kita menghendaki amal-amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menghendaki ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah makbulah. Tapi tentu harus ada usaha dan perjuangan untuk bisa meraih ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain kita semangat untuk menuntut ilmunya, dan juga harus ada pembimbing, harus ada guide iman, harus ada yang bisa menghantarkan kita supaya ibadah yang kita lakukan bisa dijamin sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih ingat, kalau saya sih masih ingat meskipun 4 tahun yang silam, bahwa alhamdulillah di masjid yang kita cintai iman, kalaupun ada yang belum mungkin nanti bisa mendaftarkan diri. Yang jelas alhamdulillah jamaah di Istiqomah Jatinegara itu sudah melakukan pretest kaifiat wudu. Kita sudah melakukan pretestnya, lalu kemudian kita bahas, kita kaji bagaimana tuntunan Rasul terkait dengan kaifiat berwudu yang benar. Lalu kemudian setelah itu iman kita langsung ngetes juga. Setelah kita bahas tentang kaifiatnya berdasarkan keterangan-keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan, lalu kemudian kita contohkan bagaimana kita mempraktekkan dan menerjemahkan keterangan riwayat itu terkait dengan kaifiat ibadah, yakni ibadah toharoh. Lalu kemudian iman praktek tuh di tempat berwudu. Mudah-mudahan masih ingat iman ada yang sudah praktek, bahkan tidak 1-2 orang, pada satu hampir 20 orang iman yang melakukannya. Nah, saya berharap bahwa itu bisa kita lanjutkan, tidak berangkat dari nol kembali, karena sangat sayang waktu terus berjalan. Bahkan kita tahu waktu sekarang iman itu sangat cepat sekali pergantiannya. 1 tahun bagikan 1 bulan, 1 bulan bagikan 1 Jumat, 1 Jumat bagikan 1 hari, 1 hari bagikan 1 jam, 1 jam sekejap mata. Dan itu disampaikan secara khusus oleh uswatun hasanah kita 15 abad yang silam, bahwa kata Rasulullah tidak terjadi hari kiamat sehingga zaman kasa'ah, dan 1 hari bagikan 1 jam, wa takuna sa'ah ka'ihtiraqis sa'afah, dan kemudian 1 jam bagaikan terbakarnya daun kurma yang kering. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena itu maka iman ini sebuah renungan bagi kita semua, bahwa dengan kondisi seperti itu, dengan suasana seperti itu, dengan zaman yang pergantian waktu yang sangat cepat, maka jangan sampai kita termasuk orang yang rugi dengan waktu yang disediakan Allah. Hari ini iman kita sudah berada pada malam yang kedua dari bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Bertambah iman tahunnya, bertambah jumlah dari umur kita, tetapi berkurang jatah usia kita. Maka sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, salah satunya surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap pribadi memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Para mufassir Al-Quran, baik itu para mufassir sekelas Ibnu Katsir atau kemudian yang modern atau kontemporer seperti Imam Al-Marawi, para ulama menjelaskan kata lighad itu maksudnya adalah dalam kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat. Lighad itu hari kiamat, hari penghisaban. Maka Allah berpesan kepada kita, setiap kita harus punya bekal untuk menghadapi hari esok, yakni hari di mana amal-amal kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik di situ adalah kalimat yang digunakannya ghad. Kalau rujuk kepada mufassir di Jatinegara iman, Al-Ustaz Agus Wanero, kata beliau, kata ghad itu menunjukkan bahwa hari esok itu sangat dekat.
Kata God itu menunjukkan besok, maka berarti hari kiamat, hari penghisaban itu esok hari terjadinya gitu. Itu menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kalimat God itu menunjukkan bahwa dekat. Maka kata Allah, hendaklah setiap kita menjamin bahwa hari ini yang kita hadapi itu lolos dari amal soleh. Kenapa? Sebab amal soleh itulah yang akan menyelamatkan diri kita. Rujuk kepada hadis yang sangat terkenal masyhur riwayat iman. Kita rujuk misalnya hadis riwayat Imam Muslim bahwa idza matal insan in qata amalu. Apabila kemudian manusia meninggal dunia, maka terputus semua amalnya. Maka berarti pada saat nanti terjadinya ajal, maka sudah tidak ada lagi urusan dengan amal perbuatan. Sudah terlambat kita melakukan amal. Maka setiap amal yang kita kerjakan hari ini itu menjadi persembahan kita hari esok. Maka pesannya jangan sampai luput dari amal soleh. Terutama ada amal-amal soleh yang pahalanya terus mengalir, yakni sedekah jariah, di mana dengan sedekah tersebut produktif iwat iman, bukan konsumtif. Seperti kita memberi makan kepada orang lain, itu disebutnya sedekah yang konsumtif. Tapi kalau sedekah jariah iwat iman, itu sedekah yang pahalanya mengalir. Kenapa? Karena kemanfaatannya juga mengalir terus menerus. Ketika orang punya tanah, lalu kemudian orang tidak bisa jalan, tidak bisa melewati kepada tempat yang lain kecuali menggunakan tanah itu. Lalu kemudian kita wakafkan iwat iman kepada umat, kita jadikan sebagai jalan umum, maka tanah yang kita miliki menjadi sedekah jariah. Setiap kali orang menggunakan itu, maka pahala terus mengalir untuk kita meskipun kita sudah wafat. Apalagi kemudian kita punya tempat, lalu kemudian dijadikan masjid iwat iman, atau kemudian pendidikan Islam, maka kita meninggal dunia, maka terus pahalanya mengalir, karena itu statusnya sedekah jariah. Atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang solih yang dididik agar kemudian dia menjadi orang yang solih. Maka pada saat kita meninggal dunia, orang yang dia ketika hidup menyampaikan ilmunya didapatkan, diraih orang lain, diamalkan, dimanfaatkan, diajarkan kepada orang lain, maka itu pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Ketika kita punya anak, lalu kita didik menjadi anak yang solih, maka ketika kita meninggal dunia, anak itu membuktikan kesolihannya, hasil didikan kita ketika hidup, maka pahalanya terus mengalir. Watiman dari Imam Allah, maka rujuk kepada hadis yang lebih khusus lagi. Kata Rasulullah iwat iman, hadisnya bisa riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dan yang lain. Ittaba'al mayit jelas. Ada 3 perkara yang mengikuti orang yang meninggal dunia. Kata Rasulullah, yang 3 perkara itu adalah ahluhu wa malu wa amalu, yakni keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u itsnani wa yabqa wahid. Yang 3 perkara itu 2-nya kembali, tidak menemani kita menjadi teman setia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak membarengi kita, tidak membersamai kita di alam kubur. Yang 2 perkara kembali. Lalu kata Nabi wa yabqa wahid, yang tetap setia menjadi teman kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menjadi teman di alam kubur 1 perkara. Kata Rasulullah, fayarji'u ahluhu wa maluhu, harta dan keluarganya kembali lagi, tidak ikut menjadi teman setia. Wa yabqa amaluhu, dan yang tetap menjadi teman setia adalah amal perbuatan kita. Karena itulah maka jangan sampai setiap waktu yang diberikan Allah luput dari amal soleh. Persoalannya iwat iman, bagaimana kita bisa menjamin amal kita itu soleh? Itu persoalannya. Kita sangat paham urgensi dari amal soleh, menjadi teman setia kita yang menyelamatkan diri kita. Bahkan iwat iman dari Imam Allah, iman dan amal soleh kita yang kita jaga itu mengenalkan kita kepada sosok manusia mulia. Sosok manusia yang sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan dihadirkan di alam kubur kepada kita iwat iman. Di mana berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ketika seseorang berada di alam kubur itu, maka ada petugas Allah Subhanahu wa taala yang akan meriksa di alam kubur, membawa seorang laki-laki. Lalu kemudian malaikat itu bertanya kepada kita, ma'ilmuka bihadzal rajul, kamu, apa pengetahuan kamu tentang laki-laki ini? Maka iwat iman, kata Rasulullah, fa amal mukmin,
Adapun orang yang beriman, orang mukmin, maka ia akan menjawab, huwa Muhammadur Rasulullah. Oh, ini adalah Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinati fa amanna wa taba'na. Lalu kemudian ia berkata bahwa ini Muhammad Rasulullah yang datang kepada kami membawa penjelasan kebenaran Allah. Fa amanna wa taba'na. Lalu kemudian kami beriman dan kami mengikuti jejak langkahnya. Itu jawaban dari orang mukmin, kata Rasulullah. Sangat menarik teman-teman, bagaimana kita yang tidak berjumpa dengan Nabi dengan pertanyaan seperti itu bisa mengenal itu Rasul. Mungkin orang berpikir kalau sahabat Nabi ya karena kehidupannya kan berjumpa dengan Nabi. Tapi kalau umat yang tidak berjumpa dengan Nabi, bagaimana bisa mengenal itu Muhammad Rasulullah? Bagaimana iman yang mengenalkan kita langsung iman, itulah iman dan amal soleh kita. Di mana kemudian dengan iman dan amal soleh langsung iman. Ada yang disebut dengan basiro. Kalau orang bilang tuh indra keenam, maksudnya iman ada kontak batin, langsung iman bahwa kita mengenal siapa laki-laki ini, meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Di mana kata Nabi, orang beriman akan menjawab, huwa Muhammadur Rasulullah. Ini Muhammad Rasulullah yang datang kepada kami membawa penjelasan kebenaran, lalu kami beriman kepadanya, berittiba kepada tuntunan. Apa yang terjadi kata Rasulullah ketika kita menjawab begitu, ketika orang beriman menjawab begitu, berarti lulus buat iman. Pertanyaannya itu, maka kata Rasul, malaikat berkata, nam solihan, udah kalau begitu tidur dengan nyenyak, karena saya tahu kamu orang yang solih. Itu yang disebut dengan nikmat kubur, yakni disuruh istirahat buat iman, persis seperti doa Nabi yang diajarkan Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Ustaz Agus, apa doanya kan? Ya Allah jadikan ketika matiku itu sebagai istirahat. Allahumma asli li dini alladhi wa ismatu amri wa asli li dunyaya fa'in alladhi wa ada yang hafal di sini? Ma'ashi, terus wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, terus waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan matiku sebagai waktu istirahat dari segala keburukan. Itu menunjukkan bahwa di antara nikmat kubur bagi orang beriman, pada saat dia meninggal dunia di alam kubur itu tempat istirahat. Sementara kata Nabi, fa'amal munafik, orang munafik dia menjawab, la adri, saya tidak tahu siapa orang ini, walakin sami'tu kada wa kada, tapi dulu saya dengar orang ini begini begitu, tapi saya tidak tahu orang ini siapa. Maka pada saat itu kata Rasulullah, malaikat memukulkan gada besarnya kepada orang itu, lalu kemudian dia merasakan sakit yang luar biasa, bagian himpit dengan bumi, dan kemudian menjerit kesakitan luar biasa. Dan kemudian dua makhluk Allah tidak mendengar jeritannya, iwadiman, selain jin dan manusia, kata Rasulullah, itu mereka semua mendengar jeritan orang itu. Itu menunjukkan iwadiman ada itiraf, di mana kemudian setiap orang yang beriman bisa mengenal itu adalah Rasul, dan pengakuan di situ iman menjadikan jaminan dia mendapatkan nikmat kubur. Ketika dia disuruh iman untuk istirahat, lalu kata Rasul, nanti di alam kubur itu orang tersebut dibangunkan setiap pagi dan petang. Lalu kemudian ketika dibangunkan, tuh lihat surga tempat kembali engkau nanti. Dan itu dilakukan setiap pagi dan petang di alam kubur. Di alam kubur, kata Rasulullah, dibangunkan setiap pagi dan petang untuk melihat surga. Tidurnya nyenyak, pada saat bangun lihat surga. Itu nikmat kubur. Nikmat iman lagi Allah, maka tidak ada pilihan lain kecuali setiap kita bisa menjamin amal kita itu solih gitu. Tapi bagaimana kita bisa menjamin amal itu solih? Menjadi pertanyaan penting, Pak. Kenapa begitu? Ini kita lihat kasusnya, Pak ya. Bagaimana kita bisa menjamin amal itu solih?
Apalagi kita hidup di zaman, di masa di mana kita jauh dari Nabi. Kalau di masa Rasul, Pak, para sahabat ada bingung apa, tanya sama Rasul. Karena ada Rasul waktu itu. Tapi sekarang kita tidak berjumpa dengan Rasul. Bagaimana kita bisa menjamin ibadah kita, amal kita soleh? Sehingga ibadah yang soleh tersebut, ibadah yang makbulah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyelamatkan diri kita tuh dari siksa Allah. Bagaimana imakumullah? Jangankan perkara yang bikin kita ribet dan ruwet bagaimana? Bagaimana ketika kita ingin supaya ibadah kita benar, lalu kita menemukan adanya perbedaan dan keragaman, sampai kemudian kita berpikir bahwa saya benar apa salah? Kenapa? Kalau saya benar, kenapa dia begitu? Jangan-jangan yang saya kerjakan salah. Jangankan perkara itu, Pak, yang kita merasa ribet dan ruwet ketika menghadapi adanya perbedaan. Ini perkara yang katakanlah waktu iman tidak ada perbedaan, bahwa Rasul memberi tuntunan begitu. Perkara yang tidak ada persoalan pun kita belum amalkan secara baik. Jadi pertanyaan, bagaimana sebuah amal bisa dijamin itu soleh? Orang perkara yang ada tuntunan yang kita tidak kerjakan. Belum lagi kemudian perkara yang ruwet dan ribet. Kenapa? Karena ada perbedaan dengan pihak yang lain. Karena itu maka harus dipikirkan oleh kita solusinya seperti apa, supaya kita bisa menjamin amal kita tuh soleh gitu. Pertanyaannya bagaimana? Bisa nggak dengan pribadi kita menilai amalnya soleh? Memahami agama, memahami Islam itu tidak mudah. Meskipun Allah memberi jaminan bahwa memahami Islam itu mudah, tapi persoalannya kembali kepada manpowernya, sumber daya manusianya. Karena kemampuan orang berbeda-beda. Nah, karena itulah maka Islam memberikan tuntunan lain supaya kita bisa memelihara, menjaga iman dan amal soleh kita. Maka konsep surah Al-Asr harus punya pergaulan yang kondusif, pergaulan yang bisa menjaga iman dan amal soleh dengan cara saling mengingatkan satu sama lain. Bahkan ada bimbingan. Ketika kita melakukan amal-amal soleh itu ada bimbingan. Jangan sampai buat Tuhan kita mencoba diri belajar Islam dari buku. Saya punya buku Ustaz, ya susunannya Syekh Anu Ibatiman. Sehingga ketika ngaji bawa bukunya Ibatiman, lalu kemudian teriak, Ustaz mohon maaf, yang disampaikan Ustaz itu beda dengan apa yang di buku. Ketika ditanya, Bapak kenal dengan yang nulis buku itu? Nggak kenal. Orangnya saja nulis dia nggak kenal Ibatiman. Terus bukunya terjemahkan, dia terjemah tuh. Bapak punya nggak buku aslinya, jagonya seperti yang dimiliki sama Agus Manero? Nggak punya, tiba-tiba. Jadi problem di situ. Kita memahami sebuah buku yang kita nggak punya visual analisanya. Kita punya buku yang buku itu buku kajian, bukan buku bacaan. Terus kemudian kita mencukupkan diri melakukan satu amal menuju ke buku itu tanpa ada pembimbing. Bagaimana Allah? Bukan salah kalau kita punya buku, tapi harus paham dulu. Yang namanya buku itu ada dua macam, ada buku kajian, ada buku bacaan. Kalau buku bacaan tidak perlu ada ilmu, tidak perlu ada ilmu alatnya untuk membedah itu. Tapi kalau buku kajian itu harus punya ilmu alatnya, karena kalau tidak menyesatkan. Kita bisa sesat dengan membaca buku seperti itu. Saya punya buku sholat. Buku sholat itu bukan buku bacaan, itu buku kajian. Jadi kalau bapak ibu misalnya punya buku sholat, pengen mengerti isinya, maka cari pembimbingnya. Kecuali kalau bapak ibu punya ilmu alat yang bisa membuku sholat itu. Nah sekarang bergeser, bukannya buku tapi media sosial. Orang sangat mudah mengakses pengetahuan Islam dari YouTube, dari media sosial. Mau Iwan Iman cari guru seperti apa, mau yang di luar negeri, dalam negeri, Iwan luar biasa banyaknya. Bahkan mohon maaf Iwan Iman ya, ada yang rajin setiap hari itu, meskipun sibuk Iwan Iman ya, sibuk luar biasa, super sibuk dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam Pak. Tapi karena setiap hari itu belajar, ada TV di situ Pak, TV-nya gede ya gitu. Jadi yang ceramah mau siapapun itu dapat akses pengetahuan. Tetapi bahwa kita tidak bisa berdialog, tidak bisa berkomunikasi. Nah karena itulah penting seperti apa yang disampaikan para guru kita. Jangan jadi muridnya buku, tapi jadi muridnya guru.
Bukan salah punya buku, tapi jangan menjadi muridnya buku, tapi jadi muridnya guru. Dan ternyata sudah diajarkan sama Rasul sendiri. Beliau aja memahami Islam itu ada pembimbingnya. Siapa? Malaikat Jibril tiba-tiba. Rasul ketika beliau belajar Al-Quran ada pembimbingnya. Jangan dikira bahwa iman sholat Rasul mengajarkan itu hasil kontemplasi Nabi Muhammad, bukan. Saya diperintahkan sholat, bagaimana cara sholat? Terus Nabi di pojok misalnya mikir di kamar, ya enggak, bukan. Kata Rasulullah iman dalam hadis yang sahih bahwa malaikat Jibril datang kepadaku, lalu malaikat Jibril sholat di hadapanku, maka aku sholat mengikuti sholatnya malaikat Jibril. Jadi ibadah yang kita kerjakan bukan hasil pikiran Nabi Muhammad, bukan. Itu adalah petunjuk Allah melalui malaikat Jibril. Kata Rasulullah, malaikat Jibril datang pada waktu zuhur, lalu ia sholat di hadapanku, aku sholat ngikutin malaikat Jibril. Nanti pada waktu asar datang lagi malaikat Jibril, lalu aku sholat ngikutin malaikat Jibril. Malaikat Jibril wudhu di depan aku, sahabat nggak lihat, tapi Rasul lihat berwudhu mengikuti wudhunya malaikat Jibril. Ini keterangan riwayatnya jarang disampaikan. Para ustadz juga jarang dapat keterangan gitu Pak, ya. Tapi belum mempunyai kitabnya ya. Nah, insya Allah ada kitab bagus banget itu, bukunya judulnya At-Taj, ya. Saya juga dikasih tahu dulu sama PJ Mansaran, karena itu ada di lemarinya gitu. Kata Pak Yonan, sini, itu ada kitab bagus katanya. Mana itu? Pasti lihat, oh At-Taj. Saya buka tuh. Alhamdulillahnya pas dibuka tuh bab itu. Gitu ya. Bab di mana Rasulullah diajarkan oleh Allah tentang kaifiat ibadah marok, wudu, sholat, bukan hasil kontemplasi Nabi Muhammad, tapi itu contoh dari Allah melalui malaikat Jibril. Pertanyaannya buat iman, apakah ibadah yang kita kerjakan seperti Nabi mengikuti malaikat Jibril? Ada pembimbingnya, dan itu meminimalisir buat iman kesalahpahaman terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Nah inilah kenapa di berbagai tempat saya secara khusus buat iman, kalau ngaji itu nggak yang ribet-ribet gitu Pak, nggak tentang wawasan gitu ya. Karena apa? Kalau wawasan mah bisa buka Google ya, mau buka apa aja kan langsung dijawab gitu Pak ya. Tapi kalau bicara tentang perkara praktis ibadah makhluk ibadah iman, itu kalaupun ada kerap kali terjadi perbedaan. Nah bagaimana kita bisa menjamin bahwa amal kita itu soleh, ibadah kita itu diterima oleh Allah? Sementara syarat diterima ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Maka dari penjelasan tadi buat iman, kita bisa mengantisipasinya dengan cara jangan kita belajar Islam sendirian. Belajarlah Islam dengan pembimbing. Mudah-mudahan buat iman dengan adanya taklim di Masjid Istiqomah menjadi sarana kita untuk mempelajari Islam dengan pembimbing. Silakan Bapak itu tanya tuh di majelis ilmu tuh. Jangan kalau ngaji diem aja, kalau sudah pulang baru nanya sama orang lain maksudnya. Nggak nanya sama gurunya, tanyakan di situ buat iman. Mau perkara apa buat iman? Misalnya buat iman kita lihat aja di masyarakat, ya, ada yang booming misalnya. Misalnya soal ibadah saja. Ketika kemudian muncul beberapa keterangan dari berbagai sumber para ulama, dan itu booming hari ini. Sampai mungkin tidak terasa kita saja yang biasa dibimbing sama guru-guru kita itu jadi pergeseran pemahaman dan pengamalan tentang urusan-urusan ibadah mahdoh sekalipun, belum urusan yang lain. Misalnya ketika melakukan ibadah sholat, ada yang ketika sujud kakinya rapat, ada yang renggang, tapi nggak pernah bertanya. Pokoknya dapat begitu langsung diamalkan. Padahal tidak segampang itu kita memutuskan bahwa ini kaki rapat apa renggang gitu. Apalagi kalau kita merujuk misalnya kepada apa yang disampaikan oleh seorang tabi'in, yakni yang bernama Abdurrahman, punya putra namanya Uyainah bin Abdurrahman. Ini hadisnya riwayat Ibnu Abi Syaibah. Jarang juga kitabnya Ibnu Abi Syaibah, Musonab Ibnu Abi Syaibah. Ada lagi Musonab Abdul Razak. Itu kitab-kitab yang bisa dibilang jarang lah di para ustadz juga ya. Buat dimana Imamullah itu ada riwayat yang menjelaskan bahwa Uyainah bin Abdurrahman itu anak sama bapak ada di sebuah masjid. Lalu ada yang sholat tuh Pak. Jadi mereka pada saat itu sudah melakukan ibadah sholat. Itu ada beberapa orang melakukan sholat.
Lalu kemudian ketika sujud kakinya itu dirapatkan. Ketika sujud, lalu kata anaknya, "Bapak lihat tuh, orang yang sholat kakinya pada begitu." Kata bapaknya nih, kata Abdullah bilang, "Bapak melakukan ibadah sholat di masjid ini dulu itu tidak kurang dari 18 orang sahabat. Mereka sholat ketika sujudnya nggak kayak gitu," kata Abdullah. Jadi berdasarkan keterangan tersebut di waktu iman, cara sholat para sahabat kakinya nggak rapat tapi renggang, gitu Pak. Dan itu hadisnya sahih. Terus persoalannya adalah kenapa justru yang booming itu kakinya rapat? Ya karena memang para ulama punya pandangan masing-masing tentang itu. Itulah pentingnya kita belajar Islam punya guru, punya pembimbing supaya ada komunikasi gitu maksudnya. Jangan sampai salah paham ya Iman. Kenapa? Karena sudah kadung terlanjur banyak sumber tentang itu. Sebuah contoh saja Ibu Iman, bagaimana posisi kaki ketika sujud rapat apa enggak? Hadis yang menyebutkan rapat itu Ibu Iman. Nah ini modelnya nanti masuk ke soal tahrikus sababah, tentang telunjuk digerakkan atau tidak. Itu mirip dengan itu nanti. Tapi saya contohkan dulu soal sujud, kaki itu rapat apa enggak? Di antara argumentasi dari para ulama yang mengatakan bahwa sujud itu kakinya rapat, Iwati mana karena ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang dalam hadis tersebut diungkapkan bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha, "Saya pernah kehilangan Nabi pada suatu malam dari tempat tidurku. Lalu kemudian fatamastu, aku kemudian mencarinya karena gelap pada saat itu, kemudian meraba-raba, mencari dengan cara meraba-raba. Yang disebut meraba-raba itu dengan tangan. Dan disebut meraba-raba menunjukkan gerakannya bisa tidak teratur, ke sini ke sana buat iman. Kemudian buat iman, misalnya rujuk hadis Ibnu Huzaimah, saya sampaikan Ibnu Huzaimah dari sahabat Aisyah. Ini versi Ibnu Huzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Kata Aisyah dalam hadis itu, "Fawajadtuhu sajidan roson." Ada yang langsung akibai, ada yang ala akibai. Kata Aisyah, lalu aku mendapati beliau sajidan, sedang sujud, roson ala akibai, di mana kedua tumitnya itu rapat, ros. Kalau kita lihat di kamus bahasa, kata ros itu artinya lekat. Dan di Quran ada bunyanun marsus, bagaikan bangunan yang sangat kokoh. Kenapa disebut kokoh? Karena satu bahan dengan bahan lain, bagian satu sama lain itu saling menguatkan dengan cara apa? Rapat. Nggak bolong-bolong Pak, nggak renggang-renggang, tapi rapat gitu. Itu kata roson. Jadi berdasarkan hadis ini bahwa Nabi ketika sujud itu tumitnya ros, yakni rapat, nempel. Jadi Pak, kalau rujuk ke hadis ini, maka bentuk kaki ketika atau posisi kaki ketika sujud itu begini Pak. Jadi kalau rujuk ke hadis ini, maka sujud itu begini nih Pak, karena menunjukkan rapatnya itu tumit, bukan kodam. Jadi Pak, kalau kodam itu ini Pak, ini kodamnya. Kalau ini sebutnya tumit. Jadi berdasarkan hadis itu asalnya tuh memahaminya tumit doang. Jadi ketika sujud begini Pak, bukan begini Pak, tapi begini. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa para ulama yang berpendapat bahwa kaki itu rapat, kok rapatnya jadi kodam Pak enggak? Bukan tumit. Padahal dalam hadis ini yang rapat itu tumit. Kenapa jadi kesimpulannya kodam? Siapa kan? Yang disebut kodam begini Pak, ini kaki jadi begini, rapat. Bukan begini, tapi begini. Nah pertanyaannya adalah, kenapa jadi kodam? Dalilnya mana? Nah hadisnya Iwan Iman menggunakan hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Ceritanya kisahnya masih sama dengan kisah Aisyah itu, bahwa saya kehilangan Nabi suatu malam, lalu kemudian aku mencarinya dengan cara meraba-raba. Di hadis riwayat Imam Muslim kalimatnya adalah
lagi ala batni qadamaihi. Ini Pak, di hadis riwayat Muslim kalimat yang digunakannya adalah bahwa Aisyah itu menempelkan tangannya di atas kedua kakinya. Katanya kodam, yang disebut kodam itu ini kakinya. Sehingga dipahami oleh sebagian ulama dengan hadis yang di atas beriman, berarti kaki ketika sujud itu rapat. Yang rapatnya kakinya bukan tumitnya. Jadi Pak. Tetapi persoalannya adalah hadis yang bawah sahih, yang atas dhaif, itu persoalannya. Hadis yang Ibnu Zaimah hadisnya dhaif, bagaimana? Di antara alasan kedhaifannya karena ada rawi yang dhaif, namanya Yahya bin Ayyub al-Ghafiqi. Kata para ulama, dia jelek hafalannya, sayyul hifzi. Hadis yang atas itu hadisnya dhaif, yang menyebutkan bahwa Nabi kakinya rapat. Itu hadisnya dhaif, bukan hadis sahih. Tapi kenapa ada ulama yang justru punya pandangan kaki rapat, yang rapatnya kodam bukan tumit? Kenapa? Karena di hadis Muslim hadisnya sahih menyebutkan kata kodam, di mana Aisyah yang disentuh Aisyah itu dua kodam, dua kaki. Maka dipahami bahwa berarti kakinya rapat. Jadi kalau ditanya betulkah kakinya rapat, di hadis Muslim tidak disebutkan begitu, karena tidak ada teks menyebutkan begitu. Kenapa? Tapi ada pikiran rapat, itu kan hadis yang dhaif, bisa dipahami kan? Dalam bahasa lain, hadis sahih ditafsirkan oleh hadis dhaif, bisa dipahami kan? Nah, menurut sebagian para ulama tidak boleh menafsirkan hadis sahih dengan hadis dhaif. Kenapa? Harus dengan hadis sahih, nggak boleh dengan hadis dhaif, gitu Bapak. Nah, tetapi itulah yang dibawa pikirannya oleh sebagian para ulama yang berpendapat bahwa kaki ketika sujud rapat. Kenapa Iman? Karena berdasarkan hadis yang di atas jelas-jelas menyebutkan bahwa kaki itu rapat. Meskipun di hadis itu menunjukkan bukan kodamnya tapi akibnya atau tumitnya. Sementara di hadis yang bawah yang sahih menyebut kodam. Oh, berarti disimpulkan oleh mereka yang rapat itu kodam, bukannya tumitnya. Maka disimpulkan oleh mereka bahwa posisi kaki ketika sujud itu rapat. Bagaimana sih Magumpo? Apalagi kalau kita rujuk hadis yang lain, misalnya riwayat Imam At-Tabrani. Di hadis At-Tabrani itu kisah Aisyah itu lebih panjang lagi, di mana Aisyah itu memegang Nabi bukannya kakinya. Kata Aisyah, aku meraba-raba, terus kemudian pegang kakinya, punggungnya, sampai ke kepalanya. Dan kata Aisyah, ketika aku megang kepalanya, rambut Nabi masih basah. Artinya bahwa apa yang dikerjakan Aisyah dengan kemana-mana nih, buat iman, maka tidak bisa ditafsirkan ujuk-ujuk bahwa kaki rapat, tidak bisa. Kenapa? Disebutnya ihtimal. Ihtimal itu probabilitas, bisa begitu, bisa tidak. Karena itu kemungkinan, maka dalam urusan hukum harus pasti, nggak boleh kemungkinan. Kata Ustaz Agus, ada kaidah al-ihtimal yasqutul istidlal. Karena kemungkinan itu menggugurkan istidlal, tidak boleh menjadikan dalil perkara yang kemungkinan. Bisa dipahami? Karena urusan hukum harus pasti, apalagi ibadah Allah, itu maksudnya. Karena itulah maka ibadah iman, kenapa di kita itu sujud kakinya tidak rapat tapi rendah? Karena apa? Karena hadisnya tidak sahih. Yang kedua, hadis Muslim sahih, tetapi memahami kaki rapat itu disebutnya penafsiran. Sama nanti dengan kasus telunjuk itu digerak-gerakan atau diam. Dengan argumen yang kita dapatkan di YouTube misalnya, beberapa ustadz, beberapa dai menjelaskan soal itu. Nah, bagaimana kemudian menjembataninya? Jangan kemana-mana, nanti kita bahas di Masjid Istiqomah di waktunya nanti, ya. Yang jelas kalau bagian saya insya Allah membimbing iwatiman perkara-perkara praktis dengan upaya agar aktivitas ibadah-ibadah makhluk itu bisa kita yakini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Meskipun memang tidak mudah untuk menghantarkannya, karena kita tentu akan berhadapan dengan berbagai argumentasi dan pandangan dari kalangan para ulama. Kenapa? Oh, nggak penasaran katanya tanya. Oh gitu ya. Tapi Ustaz jangan nanya ya.
Ustaz mah jawab, ya. Tuh kan sedikit juga nih. Buat iman lagi Imamullah sebagai warming up-nya dia. Jadi inti pokoknya buat iman, jangan juga langsung ke masalah ini. Tapi yang paling pokoknya adalah bahwa menuntut ilmu itu harus ada pembimbing. Jangan sampai kita belajar Islam sendirian. Dalam konsep yang lain, Rasul mengajarkan kepada kita bahwa di antara yang dipesankan Nabi supaya kita jauh dari ketersesatan dalam berislam adalah talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kalian bergabung dengan kelompok kaum muslimin yang masih berpegang teguh kepada tuntunan Quran dan Sunnah, wa imamahum, dan taat kepada imam mereka. Itu pesan Nabi kepada kita manakala kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah dan chaos. Salah satunya adalah munculnya aliran sesat, munculnya peradai di atas pintu neraka jahanam. Maka Nabi memberi pesan kepada sahabat, terutama Hudzaifah Yamani, kata beliau talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, yang mengajarkan kepada kita jangan sendirian dalam berislam, apalagi dalam kondisi sekarang, karena nanti akan terombang-ambing beriman. Nah, karena itulah kenapa di Jatinegara ada Persatuan Islam, ada ormas yang lain buat iman. Itu sebenarnya mengamalkan perintah hidup berjamaah supaya dalam berislam tidak terseok-seok. Jangan sampai berislam sendirian. Nah, mudah-mudahan apa yang saya hantarkan menjadi renungan bagi kita semua agar supaya kita tetap istiqomah dalam melakukan thalabul ilmi, karena jangan sampai kita menjadi muridnya buku tapi menjadi muridnya guru. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin.